Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 14 yang beranggotakan Syahrul Ihsan, Epin Syaila Putri, dan saya sendiri Opita Gusiana. Di sini kami akan memaparkan tentang klasifikasi prediksi status penjualan mobil bekas dengan menggunakan metode decision tree. Next. Yang pertama itu ada abstrak. Showroom atau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai tempat untuk memamerkan produk mobil bekas yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran. Karena harga mobil bekas lebih murah dari harga mobil baru. Kebanyakan orang lebih tertarik membeli mobil bekas daripada mobil baru. Setelah menyederhanakan setiap mobil, ada 4 variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu biaya mobil, kapasitas penumpang, ukuran bagasi, dan tingkat keamanan mobil. Dengan begitu, kita bisa mencari prediksi status penjualan mobil di showroom mereka dengan memanfaatkan data historis yang ada dan menggunakan metode decision tree. Dengan kemampuannya untuk memecahkan proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan pengembalian keputusan adalah suatu proses berpikir dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir yang akan dilaksanakan. Next. Ada kajian literatur. Yang pertama itu ada classification. Klasifikasi adalah teknik data mining yang memetakan data ke dalam kelompok atau kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada decision tree. Adalah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon, di mana setiap simpul internal mewakili pengujian atribut. Lalu lanjut pada confusion matrix. Di situ ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Lanjut pada entropi. Entropi adalah metrik teori informasi yang mengukur ketidakmurnian atau ketidakpastian dalam sekelompok pengamatan. Lalu lanjut dengan CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, merupakan suatu standar yang telah dikembangkan pada tahun 1996 yang ditunjukkan untuk melakukan proses analisis dari suatu industri sebagai strategi pemecah masalah dari bisnis atau unit penelitian. Selanjutnya, berikut merupakan langkah-langkah dari pengerjaan kita untuk decision tree ini. Untuk langkah yang pertama yaitu didapatkan yang dilakukan adalah mendefinisikan library yang digunakan seperti pada gambar. Untuk langkah kedua yaitu memasukkan file dataset. Yang ketiga yaitu mendefinisikan dataset yang sudah dimasukkan, dan yang keempat mendefinisikan missing data. Next. Yang kelima yaitu mendefinisikan tipe data setiap variabel. Didapatkan setiap variabel tipe datanya yaitu objek. Yang keenam yaitu mengubah data kategori menjadi data numerik. Ini dilakukan satu persatu dari biaya perawatan sampai status terjual, dilakukan pengubahan data kategori menjadi data numerik. Next. Dan berikut merupakan hasil dari penggantian data kategori menjadi numerik. Dan yang ketujuh, kita mendefinisikan independent variable. Dan yang kedelapan, kita mendefinisikan dependent variable. Next. Untuk langkah ke-9 yaitu membuat classification tree, dan dihasilkan di sini ada gambar decision tree tersebut, dan variabel yang paling berpengaruh atau yang paling tinggi yaitu variabel bisa dilihat pada gambar, dan yang ke-10 yaitu confusion matrix. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, kita melakukan menentukan prediksi akurasi klasifikasi modal dengan mendapatkan nilai sebesar 0,87. Selanjutnya itu analisis dan perancangan. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode decision tree,
maka dihasilkan seperti gambar sebelumnya. Dalam decision tree tersebut terlihat variabel yang tertinggi yaitu keamanan dan variabel yang terendah adalah di kapasitas. Untuk hasil prediksi akurasi, penjualan mobil bekas bisa terlihat pada gambar yang telah didapat, di mana menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,87 atau 87%. Ini menandakan bahwa hasil prediksi 87% dari 109 data berhasil dan 13% dari 109 data gagal. Dan terakhir yaitu kesimpulan dan sarannya, yaitu berdasarkan penggunaan metode decision tree didapatkan hasil akurasi sebesar 0,87 atau 87%. Dapat disimpulkan bahwa akurasi menggunakan metode decision tree bagus untuk memprediksi status penjualan mobil bekas, seperti terlihat di pohon keputusan atau decision tree. Maka variabel tertinggi atau variabel yang berpengaruh terdapat di variabel keamanan. Saran yang dapat dilakukan untuk memprediksi status penjualan mobil bekas menggunakan metode decision tree dapat membantu showroom untuk mendapatkan hasil akurasi dari sistem penjualan mobil bekas. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.